Baik, kali ini kita akan mencoba teka-teki ya, teka-teki yang ada dalam statistik. Nah, teka-teki ini untuk kita sebelum UTS online. Bagaimana teknis UTS online itu akan saya berikan infonya nanti ya. Tapi intinya di sini anggap aja sebagai latihan sebelum kalian UTS online. Oke, kita mulai. Saya harap dari slide 1 sampai slide 6 itu kalian pelajari semua ya. Semua yang ada di slide, semua yang pernah saya bicarakan, semua yang pernah kalian tanyakan, semua yang ada di YouTube, itu saya harap ya memang tidak semua 100%, tapi saya harap bisa dipahami lebih banyak ya. Jadi tidak hanya di slide, tapi apa yang pernah saya bicarakan, apa yang pernah saya jelaskan juga di YouTube, ya itu semoga bisa dipahami dan bisa diingat. Oke, kita mulai. Awal mulanya statistik diartikan sebagai suatu data untuk keperluan Oke, 10 detik dari sekarang ya. Mana yang benar? Silakan tikkan jawabannya. Oke, sensus. Jadi sebenarnya ya dalam awal mulai statistik itu adalah untuk keperluan sensus. Bisa dilihat nanti di slide untuk pengenalan atau ya teori statistik yang paling awal ya. Oke, bagi yang sudah benar, selamat. Kita coba ke soal selanjutnya ya. Salah satu proses untuk memperoleh data ikhtisar dari data mentah adalah Oke, pengolahan data. Sebenarnya di sini ya ada kata kuncinya ikhtisar. Ikhtisar itu ya berarti meringkas, atau ya bisa dibilang untuk meringkas itu kita perlu mengolah data, bukan menyajikan data. Menyajikan data itu berarti melaporkan. Kalau merumuskan itu sama dengan memproses data. Kalau mengumpulkan itu adalah proses yang awal. Nah, proses yang pertengahan itu adalah pengolahan data ya. Jadi di sini kita lihat data ikhtisar ya. Ikhtisar dari data mentah. Nah, kalau data mentah itu benar pengumpulan data, tapi kalau misalnya setelah data mentah ya berarti itu adalah pengolahan data. Oke, kita soal selanjutnya ya. Daftar nilai bisa nilai individual atau nilai data kelompok dalam selang interval tertentu yang disertai dengan nilai frekuensi yang sesuai disebut dengan Oke, distribusi frekuensi. Jadi memang ini tidak ada saya jelaskan, tapi definisi ini ada di materi yang ketiga tentang distribusi frekuensi. Nanti silakan dilihat ya. Ya, grafik frekuensi itu berarti dia tentang grafik, penyajian dalam bentuk grafik. Kalau array itu adalah pembuatan data secara teratur. Kalau frekuensi kumulatif itu berarti dia tentang kurva Ogive. Ya, kalau mediasi itu sebenarnya proses ya penengah ya atau arbitrase, itu sebenarnya bukan masuk ke dalam statistik. Tepi kelas biasanya dinamakan kelas boundaries ya. Ya, kalau kelas lower itu berarti tepi kelas bawah. Kalau kelas limit itu berarti batas kelas. Kalau tepi kelas itu adalah boundaries. Peta sawit di Indonesia yang paling banyak sawit adalah di daerah di Sumatera ya. Jadi paling banyak sawit itu adalah di daerah Sumatera. Ini bisa dilihat di slide yang
2 tentang pengolahan data. Dan nanti silakan dicek kembali. Jadi apa yang saya keluarkan ini pernah kita bahas, pernah saya jelaskan ya. Kalau tidak ya mungkin ada materinya di YouTube. Kalau Kalimantan itu sedikit, memang tidak sebanyak di Sumatera. Kalimantan itu memang sawitnya banyak tapi tidak sebanyak di Sumatera. Ya, kenapa? Karena kita masih kondisi keterbatasan sumber daya manusia, sumber daya alamnya juga, tanah ya, terutama tanahnya kita masih belum sebagus di Sumatera. Teknologi pertanian juga kita masih belum sebagus di Sumatera. Kalau Papua itu jauh dari pusat kota, makanya itu sedikit. Memang lahannya banyak, lahannya luas, tapi jauh dari pusat kota sehingga ya tidak banyak sawitnya. Kalau Sulawesi itu juga sedikit karena daerah rawan gempa ya. Jawa itu juga daerah rawan gempa dan juga dia sangat kecil lahannya. Manusianya sudah terlalu banyak, tapi lahannya sudah terbatas. Oke, jadi yang paling banyak adalah di Sumatera. Grafik objek negatif untuk data yang disusun dalam tabel distribusi frekuensi kumulatif yang kurang. Oke, ini lebih dari ya. Jadi kurva yang lebih dari itu namanya objek negatif. Ini bisa kalian lihat di materi frekuensi kumulatif. Ya mungkin ada saya jelaskan sedikit, tapi di slide itu ada. Jadi objek negatif itu adalah untuk lebih dari. Sementara kalau objek positif ya berarti yang kurang dari. Artinya apa? Kalau misalnya objek positif itu dia makin lama makin besar, makanya dia ya kurang dari ya. Kalau kurang dari itu dari 0 sampai yang paling besar. Tapi kalau objek negatif dia terbalik dari besar ke yang paling kecil. Jadi dia semakin lama semakin kecil. Makanya itu objek negatif. Dia semakin menurun. Tapi kelas bawah median berada biasanya disimbolkan dengan, nah kalau ini sudah mulai harus ya sedikit menguasai simbol-simbol atau rumus-rumus ya. B ya. Jadi B itu adalah tepi kelas bawah. Kalau A itu adalah tepi kelas atas. C, D, E itu tidak ada. Dalam satu angket, angka 5 biasanya merupakan jawaban. Ya, sangat setuju ya. Jadi angket itu maksudnya kuesioner. Kalau angka 5 itu pasti sangat setuju. Ya, kalau 4 itu setuju, 3 itu netral, kalau 2 itu tidak setuju, kalau 1 itu sangat tidak setuju. Median biasanya disimbolkan dengan kayak MD ya, jadi MD atau median. Nah, kalau misalnya yang lain itu mungkin untuk rumus yang lain, tapi kalau dalam rumus kita di nilai sentral itu adalah MD, median. Kuantitatif adalah ya, data angka ya, kuanti. Ya, di situ kuanti ya, berarti kuantitatif itu angka. Kalau kuali ya berarti dia itu non angka. Nah, kuali itu yang dia itu luas ya, karena dia itu kualitas ya, dia tidak bisa dinyatakan dalam angka. Tapi kalau kuanti, kuantitas, ya itu kan dia dinyatakan dalam bentuk angka. Nanti bisa dilihat di materi pertama ya, mengenai teori statistik. Salah satu langkah awal dalam membuat grafik adalah
Oke, membuat garis seperti L ya. Kenapa tidak seperti plus? Nah, karena kalau plus itu berarti kalian mau membuat koordinat ya. Nah, itu kalau bikin koordinat ya memang dia plus, seperti plus gitu. Berarti ada yang negatif, ada yang positif. Tapi kalau misalnya grafik, dia tidak ada yang, kalau di sini ya, kalau di sini tidak ada yang grafik yang negatif, makanya dia itu tidak bisa berbentuk seperti plus, tapi dia itu berbentuk seperti L saja. Kalau horizontal juga tidak bisa. Kalau cuma horizontal ya berarti tidak bisa bikin grafik. Vertikal saja juga salah. Garis putus-putus ya itu bukan grafik. Bukan grafik yang dimaksud di sini ya. Variabel ya. Jadi di sini inti dari jawabannya adalah kualitas. Kalau kualitas itu adalah reliable. Reliable itu berarti bisa diandalkan kan. Kalau valid itu berarti dia lebih kepada proses mengumpulkan data itu. Nah, ini juga nanti bisa kalian lihat di slide yang pendahuluan atau teori statistik. Ada di situ jawabannya. Reliable itu adalah tentang kualitas data. Kalau valid itu tentang proses pengumpulan datanya. Poligon berbentuk ya garis patah-patah ya. Jadi maksudnya di situ dia garisnya itu agak kasar. Semacam inilah ya, tajam gitu garisnya. Kalau garis lembut, garis melengkung itu berarti dia garisnya itu bukan poligon, tapi itu adalah kurva yang diratakan. Garis bengkok juga gitu. Jadi garis lembut, melengkung, bengkok itu adalah garis kurva yang diratakan. Nah, kalau garis putus-putus itu juga bukan grafik poligon ya. Ya lebih tepatnya itu adalah garis patah-patah. Seperti detak jantung. Nah, itulah poligon. Ahli yang menemukan rumus untuk menghitung jumlah kelas adalah Sturges ya, H.A. Sturges, bukan J.J. Sturges, H.A. Sturges. Nah, ini juga bisa kalian lihat di materi 3, yaitu tentang distribusi frekuensi. Ada di situ rumus untuk menghitung jumlah kelas, menghitung interval. Nah, nanti ya bisa dilihat ya. Yang menghitung interval, menghitung kelas menggunakan rumus H.A. Sturges. Tingkat pengukuran yang ada dalam statistik itu ada 4, yaitu Noir ya. Jadi Noir itu adalah nominal, ordinal, interval, rasio. Itu tingkat pengukuran yang ada dalam statistik ya. Jadi kalau yang lain, nah itu ya sebenarnya hanya sedikit pengalih ya. Menggunakan titik tengah adalah salah satu cara untuk menggambar poligon ya, poligon frekuensi, jangan sampai salah, poligram ya, poligon frekuensi. Kalau histogram itu menggunakan tepi kelas. Kalau poligram itu ya sebenarnya tidak ada, itu hanya pengalih saja. Kurva diratakan itu menggunakan poligon dan histogram. Nah, maka dari itu, kalau yang titik tengah itu adalah poligon frekuensi. Distribusi frekuensi relatif biasanya dinyatakan dalam bentuk
persentase. Ingat, bukan presentasi atau presentasi ya. Presentasi itu ya berarti pemaparan atau ya biasanya kalau kalian kerja kelompok, itu presentasi kan, dipresentasikan di depan. Persentase, persen, present itu yang beda ya, present dengan persen. Salah satu angka yang memiliki keunikan yang dijelaskan saat tatap muka adalah ya. Jadi waktu ini maksudnya adalah saat tatap muka ya, pertemuan ini ya, pertemuan kita dulu waktu tatap muka materi 1. Memang di situ saya tidak ada tulis di slide, tapi ada saya jelaskan beberapa keunikan angka. Salah satunya angka 1, angka 5, terus angka 9. Nah, di sini ya, angka 9 ya. Oke, sekian saja teka-teki statistik dari saya. Ya, selamat bagi yang sudah bisa menjawab dengan benar, bahkan kalau bisa menjawab semua lebih bagus. Tapi kalau belum bisa ya berarti harus kalian pelajari lagi. Ya, tadi saya bilang tidak semuanya itu ada di slide. Kadang-kadang ada juga yang saya sekedar omongkan. Nah, disitulah peran pentingnya kalian untuk mengingat atau mencatatnya. Nah, ini latihan sebelum UTS. Ya, saya harap ini nanti bisa sebagai nilai salah satu langkah awal bagi kalian untuk belajar lebih rajin lagi. Ya, pelajari bab slide dari 1 sampai slide yang ke-6 ya, teori sama hitungannya. Ya, untuk info UTS nanti juga saya ingatkan kembali ya, info UTS itu akan saya sebarkan di grup, jadi nanti silakan ditunggu saja. Oke, sampai di sini ya, semoga bisa semoga bisa dipahami, semoga bisa semakin membuat kalian itu belajar lebih rajin.